Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan napas kehidupan untuk kita, dan ini merupakan sebuah anugerah yang begitu besar. Hembusan napas ini merupakan sebuah modal yang paling utama agar kita bisa beribadah kepada Allah, bisa beramal saleh, bisa bekerja dan aktivitas-aktivitas lainnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saudara kita yang sudah duluan meninggalkan dunia ini, Allah memberikan kabar yang membuat getir hati kita bahwa ternyata setelah kematian datang, ada di antara manusia yang benar-benar menyesali kehidupannya, meratapi dengan sebuah penyesalan yang tak bertepi di akhirat kelak. Kenapa mereka mendapatkan sebuah penyesalan yang begitu besar, rasa sedih yang tak bertepi? Karena ternyata mereka banyak menyia-nyiakan amal ibadah. Mereka tidak memperdulikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka menganggap agama ini hanya sebatas formalitas belaka. Mereka hanyut dalam arus kehidupan yang meleknakan, arus kehidupan yang membuat lupa akan hakikat kehidupan dunia, yaitu adalah mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam kebaikan yang dimana di akhirat kelak baru kita akan memanennya. Mereka menginginkan agar dikembalikan ke dunia ini di tempat dan saat yang kita sedang ada sekarang di dunia ini, menghirup napas dengan lancar, dengan berbagai aktivitas dan lain sebagainya. Mereka ingin dikembalikan ke kehidupan dunia agar mereka bisa memperbaiki amalan-amalan yang dulu mereka tinggalkan,
amalan-amalan kebaikan yang Allah perintahkan dulu yang mereka tidak pedulikan, atau bahkan amalan-amalan kebaikan yang mereka dulu nggak sungguh-sungguh, mereka tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Semoga dengan kajian ini bisa menjadi sebuah bahan renungan untuk kita bersama, untuk mencas jiwa kita agar energi atau baterai jiwa kita itu terisi kembali dengan energi keimanan, dengan kesegaran jiwa, dan senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap waras dalam kehidupan ini, agar kita tetap ada dalam track yang benar, dalam jalan yang Allah ridhoi. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada episode yang dulu kita membicarakan masalah hati, membicarakan masalah jiwa yang lebih dalam. Kita membahas pembahasan yang dalam tentang hati dan jiwa manusia, yang dimana pembahasan tentang jiwa manusia, pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan jiwa manusia itu ternyata begitu kompleks dan begitu luas, dan dimana ternyata hati itu memiliki sebuah trauma masa lalu. Hati itu memiliki sebuah lapisan-lapisan kenangan yang buruk, sehingga menjadi sebuah endapan-endapan emosi yang mengganggu kehidupannya, yang mengganggu ketenangan jiwanya, sehingga Al-Quran menjadi solusi bagaimana menata pikiran kita dalam kehidupan ini, bagaimana kita membangun mindset yang benar dalam kehidupan ini, agar jiwa kita sehat dan kita pun mendapatkan sebuah kedudukan atau posisi jiwa yang mutmainnah. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kekuatan jiwa yang lahir dari keimanan yang kokoh. Ini pembahasan lebih kepada bagaimana pengaruh keimanan ini melahirkan sebuah karakter yang luar biasa, karakter yang unggul, sehingga melahirkan sebuah peradaban yang luar biasa ketika Islam ada dalam puncak kejayaan. Peradaban Islam pernah membuktikan dari padang pasir yang sunyi, lahirlah generasi yang menaklukkan dunia dengan meluluhkan hati manusia dengan akhlak yang begitu mulia, memimpin dunia dengan ilmu, bukan dengan sebuah kebengisan, bukan dengan sebuah pembantaian. Dan Islam mengubah wajah sejarah dengan keteguhan iman dan kasih sayang, cinta dan rahmat bagi semesta alam. Sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jazirah Arab adalah tanah yang tandus, jauh sekali dari peradaban. Tidak ada istana yang megah seperti istana-istana di Romawi. Tidak ada pusat keilmuan seperti di Yunani yang kaya dengan dialektika, yang kaya dengan perdebatan keilmuan, renungan yang begitu filosofis. Di Jazirah Arab dulu yang ada hanyalah padang pasir yang sunyi. Bangsanya terpecah belah, banyak kabilah-kabilah dan perang antar suku di antara mereka. Mabuk Homer menjadi sebuah tradisi yang menjadi sebuah napas kehidupan bagi mereka, dan tenggelam dalam penyembahan berhala. Salah satu sejarawan, Philip Kitty, dalam bukunya yang tebal yaitu History the Arab,
menjelaskan bagaimana bangsa Arab pra-Islam itu adalah bangsa yang tidak dikenal dalam peta peradaban dunia. Bahkan Romawi dan Persia enggan, ogah gitu, melirik atau ingin menguasai jazirah Arab itu. Kenapa? Nggak ada sumber daya alam yang bisa diambil. Namun, dari tanah yang gersang itu, bentangan padang pasir seujung mata melihat, Allah memunculkan satu cahaya kenabian, menjadi sebuah lentera peradaban bagi umat manusia yang memberikan sebuah petunjuk bagaimana kehidupan manusia seharusnya, bagaimana peradaban itu lahir dari hati yang suci, pikiran yang jernih, dan juga akhlak dan moral yang begitu tinggi. Wahyu pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini salah satu yang dimana menyuruh kaum muslimin untuk senantiasa menjadi seorang pembelajar sejati. Ayat ini menjadi sebuah inspirasi dan spirit bagaimana Islam lahir dari sebuah keilmuan, bukan kejumudan otak, bukan fanatisme yang semu. Dari satu kalimat inilah bangkit kaum muslimin Jazirah Arab pada saat itu, bangkit akal merdekanya dari kejumudan, dari kepanatikan, dan menjadi manusia yang waras, menjadi manusia yang tahu akan hakikat kehidupan, yang tahu siapa sebenarnya yang harus diagungkan, siapa seharusnya zat yang perlu disembah, yang wajib ditaati dan diibadahi setiap saat dan setiap waktu. Kondisi suku Quraisy sebelum Islam begitu ada dalam sebuah zaman yang begitu gelap, the golden age, the dark age, zaman kegelapan yang dimana jauh sekali dari kehidupan yang bermoral, jauh sekali dari lautan ilmu. Hidupnya ada dalam sebuah fanatisme golongan, peperangan, dan lain sebagainya. Bayangkan gurun pasir yang membentang tanpa ujung, angin panas menampar wajah, debu menutupi kaki. Di tengah padang pasir itu berdiri kota Mekah, sebuah kota suci karena ada Baitullah, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, rumah tauhid itu telah berubah menjadi pusat kesyirikan. Di sekeliling Ka'bah berderet lebih dari 360 berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, simbol dari kebanggaan yang sejati tetapi menghinakan. Mereka menyembah batu yang mereka ukir sendiri, yang mereka ukir-ukir sedemikian rupa lalu disembah. Inilah salah satu hal bagaimana Islam memberikan sebuah cahaya untuk kegelapan dari kebodohan dosa yang mereka lakukan. Bagaimana rasionalitas itu tidak berperan dalam kehidupannya. Bagaimana kejumudan itu membunuh logika mereka, logika tentang kebenaran. Dan juga sebuah fanatisme suku dan keangkuhan nasab. Masyarakat Quraisy hidup di bawah sistem asobiyah, fanatisme kesukuan yang buta. Nilai seseorang bukan pada ketakwaan, bukan pada sebuah kualitas jiwa yang beriman kepada Allah, bukan kepada akhlak, tetapi pada silsilah darah, kebangsaan, dan kebesaran kabilah. Dan orang kaya disanjung, budak diinjak-injak, perempuan dianggap harta warisan. Jika seorang bayi perempuan lahir, maka ayahnya tidak segan untuk menguburkan hidup-hidup. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana ternyata kehidupan mereka jauh sekali dari cahaya
Islam, cahaya keimanan, hidup yang penuh dengan sebuah cahaya yang akan menapaki jalan kehidupan ini dengan benar sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat At-Takwir Allah menyinggung wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, itu ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Selanjutnya gambaran dari bagaimana Islam menyinari kegelapan Jazirah Arab pada saat itu. Bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi terjadi dalam kehidupan mereka. Mekah menjadi tempat yang strategis karena di tengah-tengah jalur perdagangan antara Syam dan Yaman. Mereka adalah pedagang ulung. Kafilah berangkat ke Syam di musim panas dan ke negeri Yaman di musim dingin. Namun kesejahteraan itu hanya milik segelintir orang. Ini menjadi sebuah gambaran kapitalisme itu telah ada ternyata di bangsa suku Quraisy. Dominasi tokoh-tokoh tertentu untuk menguasai perekonomian, ya. Sehingga banyak di bawah mereka kaum miskin, budak, yatim yang hidup terpinggirkan. Dan yang lebih parah adalah bagaimana moralitas mereka yang begitu buruk, akhlak yang begitu runtuh. Mabuk menjadi kebiasaan, zina dianggap hiburan, riba dilegalkan, perdagangan manusia, ya, perdagangan budak dilakukan. Perempuan jadi barang dagangan dan pelengkap pesta, tidak memiliki sebuah kemuliaan sebagaimana Islam memuliakan perempuan. Bahkan dalam buku Rahiqul Maktum diceritakan bagaimana keburukan moral yang mereka lakukan, bagaimana metode pernikahan di zaman pra-Islam itu terbagi beberapa macam. Yang pertama adalah pernikahan seperti biasa, yang dimana tradisi ini ketika Islam datang ini menjadi dilestarikan. Seorang laki-laki melamar seorang perempuan kepada walinya, memberikan mahar dan menikahinya dengan akad. Yang kedua adalah nikah isti'dad, yaitu ini yang melenceng dari hati nurani manusia. Kalaulah manusia itu berpikir dengan jernih, yaitu seorang suami menyuruh istrinya, jadi si suaminya ini ingin mendapatkan sebuah keturunan yang unggul, maka disuruhlah istrinya itu untuk bercampur, untuk berhubungan dengan seorang laki-laki yang memiliki kemuliaan atau mungkin memiliki sebuah fisik yang luar biasa dan lain sebagainya. Maka ketika hamil itu menjadi sebuah kebanggaan, ya, menjadi sebuah kebanggaan. Nah, ini bagaimana Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa ketika manusia itu tidak menggunakan hatinya untuk berpikir, akalnya untuk mencerna kebenaran-kebenaran, ya, kal an'am, manusia itu akan mirip seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat. Ini kan kayak mirip pernikahan atau perkawinan binatang, ya, kayak domba Garut gitu kan. Istilahnya itu dinikahkan dengan yang jantannya itu domba yang bertubuh besar. Untuk apa? Peternak itu melakukan ya agar mendapatkan keturunan yang sama seperti pejantannya gitu kan. Tanduknya besar gitu, badannya berotot dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah gambaran yang real. Selanjutnya juga ada yang dinamakan, ya, pernikahan yang muqatta'ah. Bayangkan, hampir 10 laki-laki bergantian datang kepada seorang perempuan, dan ketika hamil maka si perempuannya itu memilih siapa di antara laki-laki tersebut yang menggaulinya yang layak jadi suaminya. Dan yang lebih parah lagi, yang mungkin ada juga di zaman sekarang, bagaimana ternyata pelacuran itu hal yang biasa di zaman tersebut. Dan yang lebih tragis adalah selain itu ada juga nikah warisan, di mana anak laki-laki mewarisi istri ayahnya, jadi ya emaknya gitu, diwariskan ke sang anak. Ini salah satu
kerusakan moral yang ada di bangsa Arab pada saat itu. Nah, selanjutnya di tengah-tengah kegelapan kehidupan di zaman suku Quraisy itu ternyata ada beberapa orang yang Allah jaga fitrah keimanannya. Mereka tidak hidup dalam sebuah lifestyle, ya, gaya hidup yang menyembah berhala, kebejatan moral dan lain sebagainya. Di antara mereka itu adalah Zaid bin Amr bin Nufail, Warokoh bin Naufal, yang nanti akan berbicara dari hati ke hati dengan Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya katanya ketika beliau masih muda dan Rasulullah sudah diangkat menjadi seorang nabi, beliau akan ikut berjuang, akan beriman. Selanjutnya adalah Ubaidullah bin Jahsy, dan yang terakhir adalah Utsman bin Al-Huwairith. Nah, selanjutnya Islam menjadi sebuah pelita yang menyinari zaman kegelapan di orang-orang Quraisy. Maka lahirlah zaman baru ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul, yang dimana agama Islam memberikan sebuah penuntun agar manusia kembali kepada jalan yang benar, agar manusia dorongan fitrah untuk mengagungkan sesuatu zat yang maha besar di alam semesta ini bersambut dengan wahyu. Kalau istilah Dr. Muhammad Nasir itu, fitrah keimanan dalam diri manusia itu, setiap manusia ada sebuah kecenderungan untuk beriman, untuk mengagungkan sesuatu yang dianggap besar, dianggap berkuasa. Nah, tapi ketika fitrah keimanan ini tidak bersambut dengan wahyu, maka disinilah akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam peribadatan, dalam mengagungkan sesuatu yang salah. Ya, mirip dengan Amru bin Lu'ay, ya, pionir, tokoh orang yang membawa berhala gitu kan. Awalnya itu adalah kecenderungan, dorongan dalam hatinya untuk mengagungkan sesuatu yang dianggap memberikan maslahat dan bisa menangkal sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Nah, maka fitrah keimanan ini harus bersambut dengan wahyu agar antara dorongan dan trek kehidupan yang benar itu, yaitu wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah itu bersambut, lahir sebuah keterikatan yang kuat sehingga berjalan dalam jalan yang lurus, ya. Nah, maka disinilah bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan Islamnya, mengetuk pintu hati manusia untuk berpikir secara logis, untuk melihat kebenaran yang sebenarnya. Maka Rasulullah SAW, ya, dari cahaya iman itu melahirkan generasi yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, contoh diantaranya singkat cerita bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin melakukan sebuah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada salah satu amalan yang dimana Rasulullah sudah sering melakukannya, tetapi Abu Bakar belum. Ketika ditanya kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, apa yang belum aku lakukan dari sunnah Rasulullah, dari kebiasaan baik Rasulullah, yaitu memberi suapan kepada seorang Yahudi yang buta di sudut sebuah pasar. Si Yahudi buta ini senantiasa mencela Rasulullah, jangan dekati Rasulullah, jangan dekati Muhammad, dia orang gila dan lain sebagainya, dengan cacian-cacian dan lain sebagainya. Tetapi ketika Abu Bakar menyuapinya, si Yahudi buta ini berontak, katanya, ini engkau siapa? Engkau bukan orang yang senantiasa menyuapiku gitu kan. Ada gaya khas yang dilakukan oleh Rasulullah.
Maka Abu Bakar mengatakan bahwa yang senantiasa menyuapimu itu sudah meninggal dunia. Dia adalah sosok yang senantiasa engkau caci maki. Bergetar hatinya seolah-olah mendapatkan sebuah petir di siang bolong. Ternyata yang senantiasa dia kutuk caci maki itu adalah orang yang senantiasa menyuapinya setiap pagi di sudut pasar. Tetapi sayang cerita ini tidak ada sanadnya kalau menurut ahli hadis ya, jadi nggak ada sumber rujukannya. Jadi kan kalau hadis itu ada deretan sanad, jadi nggak ada sanadnya ya. Nah, ini menjadi sebuah cerita yang populer, tetapi ada sebuah catatan ya, tidak ada sanad yang sahih dari sumber-sumber hadis ya, baik Imam Bukhari, Muslim, dan imam hadis yang lainnya. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana keimanan itu mampu merubah sosok yang luar biasa menjadi pribadi yang begitu sangat menginspirasi, begitu sangat menyentuh. Di antara kadernya ya, di antara kader Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada lain dan tiada bukan adalah sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa khairu quruni qarnin thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum khairu qurunin qarnin. Jadi sebaik-baiknya generasi itu adalah generasiku, yaitu para sahabat, dan generasi setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dikisahkan, kisah ini sangat menginspirasi. Saya membayangkan bagaimana jikalau kejadian ini ada di zaman kita, Masya Allah. Diriwayatkan bahwa pada masa kekhalifahan Umar, beliau melihat seorang orang tua Yahudi yang dia luntang-lantung di jalan, minta-minta untuk apa ya, untuk memenuhi kebutuhan makannya, karena udah tua, nggak produktif untuk bekerja, dia luntang-lantung minta-minta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat itu terenyuh, menatap dengan penuh renungan, dan beliau pun menangis seraya berkata, Masya Allah, bayangkan seorang pemimpin yang luar biasa. Kita bayangkan bagaimana kalau para pejabat yang sedang diberikan amanah ini gampang sekali tersentuh hatinya, gampang sekali tersentuh jiwanya dengan rakyat yang dipimpinnya berada dalam keadaan yang memprihatinkan, tercekik ekonominya, susah mencari makan, susah mencari kerja, luntang-lantung dan lain sebagainya, tersentuh. Kita bisa bayangkan. Dan hal ini menjadi sebagai sebuah penguat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Amanu wa taqaw, kuncinya itu beriman dan bertakwa. Masya Allah. Nah, Umar ini menangis dan berkata, kita telah mengambil jizyah. Jizyah itu seperti pajak yang diberikan kepada pemerintah, tapi ini khusus untuk orang-orang yang bukan Islam. Jadi dalam pemerintahan Islam, dalam kepemimpinan Rasulullah juga, ketika Rasulullah bukan hanya menjadi pemuka agama tetapi pemimpin negara, beliau tidak memaksa orang-orang untuk masuk Islam dengan kekerasan, dengan intimidasi dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Islam itu bukan agama teroris, tetapi agama yang mengayomi. Nah, Umar berkata, kita telah mengambil jizyah, ya, sebuah seperti uang yang pajak yang dimana untuk menjamin keamanannya di masa mudanya ketika Yahudi tua ini masih aktif bekerja, lalu menelantarkannya di masa tuanya. Bagaimana kita mengambil pajaknya, jizyahnya di masa mudanya, di masa dia produktif bekerja, tetapi menelantarkannya di masa tuanya? Demi Allah, ini bukan keadilan. Masya Allah, ini bukan keadilan. Maka beliau pun memerintahkan agar orang Yahudi itu diberi nafkah, diberi kehidupan ya, untuk biaya hidup dari Baitul Mal.
Bayangkan, dari sosok Umar bin Khattab kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana Islam itu begitu peka terhadap kemiskinan, begitu peka terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan bagaimana seharusnya para pejabat itu melihat amanahnya itu bukan untuk suatu kebanggaan atau bahkan untuk mencari mengembalikan modal-modal yang dulu waktu kampanye, nauzubillah. Maka ketika orientasi jabatannya itu salah, maka tidak heran ketika yang dipimpinnya mungkin tercekik dalam ekonominya, banyak kebijakan-kebijakan yang secara logika orang awam juga kok kayak gini gitu. Nah, inilah gambaran Masya Allah dari pemimpin pejabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, ini menjadi gambaran bagaimana keimanan itu melahirkan akhlak yang begitu mulia dan pemaaf. Ketika Fathul Mekah, tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju Mekah dengan 10.000 pasukan. Ketika sampai di kota Mekah, dikepunglah kota Mekah itu dengan 10.000 pasukan. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, beliau tidak membusungkan dadanya dengan penuh kesombongan dan angkara murka ingin membalas kepedihan, penderitaan yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak. Justru Rasulullah tertunduk dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menuju Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala, 360 berhala, sambil mengucapkan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sungguh kebatilan itu pasti akan lenyap. Sebuah pidato singkat yang Rasulullah sampaikan ketika di Ka'bah itu, beliau mencoba untuk berdiskusi. Apa yang kalian sangkakan, apa yang aku akan perbuat kepada kalian. Maka tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu gemetar hatinya karena teringat dengan penyiksaan yang sungguh luar biasa zalimnya kepada orang-orang yang beriman pada saat itu. Dengan penuh ragu-ragu, tetapi ada sebuah harapan yang tersimpan dalam hatinya, bahwa mereka menjawab, sungguh engkau adalah pribadi yang baik, engkau adalah saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia. Maka ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terabadikan dalam lembaran sejarah, yang hal ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih dan cinta dan penuh dengan rasa maaf. Rasulullah mengatakan, tidak ada celah atas kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dialah yang maha penyayang di antara penyayang. Idhabu fa'antum tulaqa'u. Idhabu fa'antum tulaqa'u. Pergilah, sungguh kalian semua bebas. Bagaimana kita melihat kelapangan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah episode panjang perjuangan Islam di Mekah? Bagaimana sahabat-sahabat tercintanya, ada yang disiksa tiada tara di tengah padang pasir yang begitu panas, ditindih dengan batu yang begitu besar, agar sahabat ini mengucapkan kalimat kekufuran dan ingkar kepada agama Islam, kepada agama Tauhid. Bagaimana penyiksaan yang terjadi kepada keluarga Amr bin Yasir dengan penyiksaan yang sungguh tak bertepi, sungguh penyiksaan yang luar biasa. Tetapi Rasulullah memberikan sebuah contoh kepada dunia, bagaimana peradaban Islam itu lahir dan melahirkan sebuah kasih sayang dan cinta.
jauh sekali dari kezaliman, apalagi genosida, penindasan, sebuah kekejaman manusia yang tak bertepi. Peradaban Islam, agama Islam adalah agama cinta, kasih, dan sayang. Padahal beliau pada saat itu diusir dari kampung halamannya, disiksa para sahabatnya, dan lain sebagainya. Namun beliau tidak menuntut balas. Beliau memilih memberi maaf yang total, sebuah puncak kemanusiaan dan spiritualitas yang begitu tinggi, memaafkan dan melepaskan segala beban-beban emosi, dendam, dan lain sebagainya. Akhlak Nabi menaklukkan hati manusia, bukan dengan pedang, tapi dengan kasih sayang, cinta, dan kelembutan. Tidak ada pembalasan, yang ada hanya pemaafan yang lahir dari iman yang menyala. Peristiwa itu bukan hanya menaklukkan kota Mekah, tapi menaklukkan hati dunia. Sejak saat itu, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi menjadi embrio peradaban yang pada masanya nanti akan menyatukan bangsa Arab, Persia, Romawi, Afrika, hingga Andalusia, yang membawa peradaban itu dengan ilmu, keadilan, dan cahaya ketauhidan. Bayangkan sebuah peradaban yang berasal dari tempat yang begitu terbelakang, yang jauh sekali dari sebuah pernak-pernik dunia yang mengagumkan. Awal peradaban Islam tidak ada batu marmer yang indah seperti Romawi dan Persia. Tidak ada tiang penyangga yang kokoh, tidak ada istana yang megah yang menjadi penopangnya. Melainkan yang menjadi pondasi Islam itu adalah kemurnian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kepada Allah yang membuat para sahabat begitu kokoh dan kuat dalam pendiriannya. Walaupun disiksa, walaupun dilukai dengan penindasan, dengan kezaliman yang sungguh luar biasa, tetapi mereka tetap kokoh berdiri, seperti berdiri kokohnya gunung batu ketika diterpa badai angin yang sungguh luar biasa. Tidak bergeser sedikit pun keyakinan mereka. Mereka benar-benar jiwa dan hatinya dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah, dengan cahaya keimanan yang sungguh luar biasa, sehingga apapun yang terjadi di luar diri mereka tidak mengganggu sedikit pun keimanan mereka. Bahkan dengan tantangan itu, dengan penindasan itu, menjadikan mereka sebagai sebuah bukti, sebagai momen untuk membuktikan keimanan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah keyakinan akan janji Allah bagi mereka yang berjuang di jalan Allah dengan darah, air mata, bahkan nyawa. Dari keimanan yang memancar dari api ketauhidan yang menyala, di sanalah lahir sebuah energi yang menggerakkan manusia, membangkitkan keberanian, menyalakan semangat ilmu, menuntun peradaban menuju puncak kejayaan yang rahmatan lil alamin. Iman bukanlah sesuatu yang pasif, tapi iman itu adalah sebuah energi yang aktif. Bagaimana kita membaca tafsir surah Al-Asr? Di sana ada sebuah 4 poin penting, yang dimana dari surat ini menjadi sebuah indikator agar seorang muslim itu menjadi orang yang salih dan muslim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian, terlepas warna kulitnya, terlepas suku bangsanya dan bahasanya, semuanya berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh ini menjadi sebuah pondasi seseorang menjadi pribadi yang salih. Dan tidak berhenti sampai di sana. Keimanan itu harus memancarkan kemanfaatan dan kebahagiaan buat yang lain, menyelamatkan yang lain agar mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu watawassaw bil haq watawassaw bil sabr, saling menasihati,
dalam kebenaran dan kesabaran. Ini menjadi sebuah indikator dan pondasi bagaimana kita mendidik diri kita, membuat karakter dalam diri kita menjadi yang saleh, tetapi juga muslih, memberikan sebuah perbaikan. Minimal perbaikan kita mulai dari diri kita sendiri, pasangan kita, anak kita, keluarga kita, dan skala yang lebih besar. Cahaya Al-Quran itu yang menyinari fitrah keimanan tadi. Sama halnya dengan tanah yang dilanda kekeringan, terkena tetesan hujan yang menyegarkan, sehingga dari tanah yang kering ini, yang tidak memberikan sebuah kemanfaatan ini, yang hanya menghasilkan butiran-butiran debu yang mengotori muka manusia, ketika hujan itu turun maka tanah itu menjadi beraroma yang khas, yang membawa kenangan yang indah di masa lalu. Bagaimana tanah itu menjadi subur dan menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan berbagai biji-bijian yang dimana memberikan sebuah kemanfaatan bagi kehidupan. Maka manusia yang disinari, yang dikucuri, yang ditetesi dengan percikan-percikan hidayah akan berubah menjadi pribadi yang sama seperti tanah tadi, akan memberikan sebuah kemanfaatan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan lingkungannya. Cahaya Al-Quran menjadi sebuah pondasi peradaban. Jangankan kita, ada sebuah cerita bagaimana 3 tokoh kafir Quraisy. Ini yang menjadi sebuah petunjuk bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Al-Quran ini adalah sebuah kebenaran yang nyata. Bahkan tokoh-tokoh Quraisy yang mereka mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran, tetapi diam-diam mereka rindu. Tetapi diam-diam mereka ada sebuah benih-benih cinta dalam hatinya. Di suatu malam di Makkah yang ditaburi dengan bintang ke bintang, terlihat ada bayangan sosok 3 tokoh Quraisy yang mereka tidak sepakat, mereka tidak ada janjian gitu untuk datang ke rumah Nabi, di belakang rumah Nabi, dan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Mereka begitu syahdu. Kenapa? Karena mereka kan berbahasa Arab. Mereka tahu kedalaman makna bahasa Arab, tidak seperti kita yang butuh waktu panjang untuk mendalami, merasakan zauk, cita rasa kedalaman Al-Quran. Mereka tahu banget. Maka mereka mendengarkan dengan begitu syahdu, dan tanpa mereka sadari ternyata sang fajar mulai menyongsong. Dan mereka pun baru tersadar bahwa mereka sudah ada dalam waktu yang lama mendengarkan Al-Quran, sehingga mereka pun pulang. Nah, ternyata 3 tokoh kafir Quraisy ini, Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Al-Akhnas, mereka bertatap-tatapan di sebuah jalan lah. Tanpa ada sebuah komunikasi, mereka yakin dalam diri mereka. Masing-masing hati mereka mengatakan pasti sahabat mereka ini melakukan hal yang sama, yaitu mendengarkan kesahduan Al-Quran. Maka Abu Jahal langsung mengatakan, hampir saja kita membuat orang-orang bodoh kafir Quraisy ini beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Sudah, jangan melakukan hal ini lagi. Sudah, mereka pun berpencar tanpa banyak kata-kata. Tetapi ternyata ada sebuah candu yang mereka rasakan. Ada sebuah dopamin di otak mereka itu ketika mendengarkan Al-Quran. Kok enak banget diksi katanya, kok ini kayak bukan kata-kata manusia biasa gitu. Ternyata hari kedua dan ketiga mereka melakukan hal yang sama, dan pada hari ketiganya mereka bertemu juga, berpapasan. Aduh, ini gimana ini? Dunia persilatan mungkin ya kalau bahasa kita ini. Mereka mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, sungguh kedalaman hati kita menyadari bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad bukanlah bahasa manusia, tetapi ini adalah bahasa atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi
kalaulah kita beriman, maka sungguh akan hilanglah kekuasaan kita, akan hilanglah pengaruh kita. Kita hidup ada dalam kuasa atau ada dalam istilahnya itu kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilang pengaruh mereka karena mereka langsung beriman. Ini menjadi sebuah tanda bahwa kita yang menginginkan hidayah Allah, hilangkanlah kesombongan, hilangkanlah keangkuhan, bukalah hati kita, bukalah jiwa kita, bukalah otak kita untuk berpikir dan menjemput hidayah, karena hidayah tidak serta-merta datang kepada kita, tetapi ada sebuah effort, ada sebuah perjuangan yang harus dilakukan untuk menjemput hidayah. Kita belajar dari Abu Thalib, bagaimana Abu Thalib tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran, tetapi karena rasa gengsi, rasa keangkuhan dan lain sebagainya, sehingga ketukan hidayah itu tidak disambut dengan sambutan keislaman. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cahaya Islam adalah sebuah cahaya peradaban yang menyingkap kebodohan, dosa, dan kesesatan. Bagaimana cahaya Islam menjadi sebuah lentera peradaban yang menghilangkan gelapnya kebodohan. Bagaimana di suatu wilayah ada orang yang memberikan mayat orang yang dikasihaninya kepada burung-burung pemakan bangkai, maka disinilah Islam memberikan sebuah tuntunan yang benar agar kita hidup dalam nurani yang benar sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Yang kedua, bagaimana cahaya Islam menjadi sebuah cahaya yang menghilangkan kegelapan dari dosa. Bagaimana tradisi-tradisi di zaman sekarang yang mungkin di luar logika nalar kita itu terjawab dengan cahaya Islam. Bagaimana di zaman dahulu kala Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup anak tercintanya yang perempuan itu karena alasan rasa malu, rasa terbebani, dan rasa-rasa negatif yang lainnya karena memiliki seorang anak perempuan. Maka Islam menghilangkan kegelapan, kebodohan, dosa. Dan yang ketiga adalah cahaya Islam menghilangkan sebuah kegelapan dari kesesatan logika. Bagaimana para ilmuwan sekalipun ketika dia cerdas tapi tanpa keimanan, maka sungguh kecerdasannya itu hanya menghasilkan sebuah tanda tanya yang begitu besar, sebagaimana diceritakan oleh Muhammad Nasir dalam bukunya Selecta Capita, seorang ilmuwan yang merasakan kehampaan diri karena dia terus berjibaku dalam penelitian tetapi tidak menemukan sebuah ending yang jelas karena tidak ada cahaya keimanan, sehingga jiwanya hambar, sehingga pikirannya jenuh dan akhirnya bunuh diri dan membunuh anaknya. Ini sebuah cerita yang nyata bagaimana cahaya Islam menyinari jiwa manusia dan memancarkan cahayanya itu dalam akhlak, dalam keilmuan, dalam akhlak yang begitu agung, sehingga Islam menjadi sebuah peradaban yang luhur. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang kami bisa sampaikan tentang bagaimana percikan keimanan ini menuju cahaya peradaban. Insya Allah pada episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana percikan keimanan itu akan menjadi sebuah peradaban yang besar di kancah dunia, di kancah internasional pada masanya. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru dan kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari kebodohan diri saya pribadi. Saya Misbahuddin, mohon izin pamit dari ruang dengar rekan dakta sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.